Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait ulumul Quran, menanggapinya, dan juga merangkum apa yang telah saya dengar dari Ustadz. Taib. Di sini pertama-tama kita lihat dulu daftar isi. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Yang kedua pengertian metode talaki. Yang ketiga ada pengertian asbabun nuzul. Yang keempat ada klasifikasi asbabun nuzul. Yang kelima pengertian nasikh dan mansukh. Yang keenam ada definisi nasikh dan mansukh. Dan yang ketujuh ada klasifikasi nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir pengertian al-muhkam dan al-mutasyabbih. Taib. Di sini bisa kita lihat pengertian Al-Quran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Yang kedua ada asal usul diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga keistimewaan Al-Quran. Yang keempat kandungan Al-Quran. Yang kelima yang terakhir pembacaan dan pemahaman Al-Quran. Oke, di sini sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam, menyampaikan ajaran hukum dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Di sini kita bisa lihat asal usul diturunkan Al-Quran ini seperti apa. Oke, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama lebih dari 23 tahun, dimulai pada tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, sehingga beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Dan juga Al-Quran terdiri dari 114 surat yang dibagi lagi menjadi ayat-ayat. Surat-surat ini diturunkan di dua tempat. Sebagian besar di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan sebagian lainnya setelah hijrah di Madinah. Apa sih keistimewaan Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran ini wahyu dari Allah. Jadi maksudnya Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu langsung dari Allah yang tidak berubah dan tidak bisa ditiru. Terus yang kedua, sumber kebenaran. Al-Quran merupakan kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, pedoman hidup. Al-Quran memuat banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti hubungan keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lainnya. Dan pemberi syafaat pun Al-Quran merupakan pemberi syafaat. Dan obat hati pun Al-Quran merupakan adalah obat hati. Oke, next. Lalu apa sih kandungan yang ada dalam Al-Quran? Oke, yang pertama ini ada tauhid dan akidah. Yang kedua itu ibadah. Yang ketiga itu akhlak. Yang keempat itu hukum yang terdiri dari i'tiqadiyah, amaliyah, dan khuluqiyah. Dan muamalah, dan yang terakhir janji dan ancaman. Dan apa sih pembacaan dan pemahaman Al-Quran itu? Gimana sih caranya? Oke. Pertama itu tadabbur, yaitu artinya tadabbur itu merenungkan. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca teksnya, tetapi juga merenungkan maknanya. Maksudnya ketika kita ini membaca Al-Quran, kita juga harus renungin nih arti-arti dari ayat tersebut. Terus yang kedua itu adalah tafsir, penafsiran. Untuk memahami Al-Quran dengan lebih dalam, umat Islam juga harus mempelajari tafsirnya. Jadi kita Al-Quran tahu tafsirnya juga gitu. Dan yang terakhir itu tajwid, pelafazan yang benar.
Pembacaan Al-Quran yang memerlukan keterampilan tajwid, yaitu aturan-aturan pelafalan huruf-huruf Arab dengan benar untuk memastikan bahwa bacaan tidak salah dan makna yang disampaikan sesuai dengan yang dimaksud. Jadi tajwid ini sangat penting untuk kita membaca Al-Quran. Dan kesimpulan dari Al-Quran ini, Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia dan penting bagi umat Islam sebagai wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran juga menjadi pedoman hidup yang lengkap dan sempurna. Dan setiap ayatnya mengandung hikmah, petunjuk, dan aturan yang relevan sepanjang zaman. Pembacaan dan pemahaman Al-Quran tidak hanya dilakukan secara zohiriyah, tetapi juga dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan demikian, Al-Quran merupakan sumber kebenaran yang abadi dan pedoman hidup yang tepat membawa umat Islam menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang talaqi. Di sini kita bisa lihat pengertian metode talaqi. Apa sih metode talaqi ini? Oke, kita akan bahas secara detail. Jadi metode talaqi ini salah satu cara atau teknik dalam mempelajari Al-Quran yang melibatkan pembelajaran langsung dengan seorang guru dan pengajar yang ahli dalam membaca Al-Quran. Jadi metode talaqi ini merupakan salah satu cara yang sangat dihargai dalam tradisi Islam, terutama di dunia pesantren dan lembaga pendidikan Al-Quran. Apa aja sih langkah-langkah membaca Al-Quran dengan metode talaqi? Taib, ini dia. Yang pertama ini, guru membacakan ayat Al-Quran untuk dihafal oleh murid. Yang kedua, murid mendengarkan dan memperhatikan bacaan guru. Yang ketiga, murid menirukan bacaan ayat yang dibaca oleh guru. Jadi, kesimpulan metode talaqi ini adalah cara yang sangat efektif atau berhasil, bisa dibilang paling gampang gitu, dan tradisional dalam mempelajari Al-Quran yang mengutamakan pembelajaran secara langsung dari guru yang kompeten melalui interaksi lisan, yaitu pengucapan lidah kita. Murid dapat memperbaiki bacaan, memahami tajwid, serta menggali makna Al-Quran secara mendalam. Metode ini mengajarkan pentingnya ketelitian kita dan kesabaran dalam membaca Al-Quran, sekaligus memperkuat hubungan antara murid guru dan kitab suci tersebut. Baik, next, selanjutnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Apa sih pengertian asbabun nuzul? Oke, asbabun nuzul dalam bahasa Arab berarti sebab-sebab turunnya atau latar belakang turunnya wahyu. Istilah ini merujuk pada konteks atau peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi alasan atau penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang tertentu. Dan adapun asbabun nuzul membantu untuk memahami wahyu dengan lebih baik karena memberikan informasi mengenai keadaan sosial, politik, atau peristiwa spesifik yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul ini memungkinkan para ulama untuk menafsirkan ayat dengan konteks yang tepat sehingga lebih sesuai dengan tujuan dan makna wahyu tersebut. Dan ini juga selanjutnya memahami asbabun nuzul. Gimana kita untuk memahami asbabun nuzul? Yang pertama itu memahami makna yang tepat. Asbabun nuzul membantu untuk memahami konteks historis ayat atau cerita ayat sehingga kita bisa lebih memahami maksud dengan tujuan wahyu. Jadi supaya kita ini gak salah kaprah seperti itu. Terus yang kedua, menentukan aplikasi hukum. Maksudnya seperti apa? Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, seorang mufasir atau ahli tafsir bisa menentukan apakah ayat tersebut bersifat umum atau spesifik untuk kejadian tertentu. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Tanpa mengetahui konteks sejarah, seseorang bisa salah memahami ayat atau menafsirkannya tanpa memperhitungkan latar belakang yang melatarinya. Jadi sekarang udah banyak nih, pada akhir zaman ini banyak orang ini bermental alim padahal dia ini jahil, seperti itu. Jadi hati-hati untuk menafsirkan Al-Quran maupun yang lainnya. Dan selanjutnya kita akan membahas klasifikasi asbabun nuzul. Jadi klasifikasi ini adalah pembagian asbabun nuzul. Pembagian asbabun nuzul ini ada 6 macam. Yang pertama ini asbabun nuzul yang berhubungan dengan peristiwa khusus. Yang kedua, asbabun nuzul yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, asbabun nuzul yang berkaitan dengan masalah sosial.
Ya, dan keempat, asbabun nuzul yang berkaitan dengan pertanyaan dari umat. Dan yang kelima, asbabun nuzul yang berkaitan dengan perang dan konflik. Dan yang terakhir, asbabun nuzul yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Dan kesimpulan dari asbabun nuzul ini sendiri, jadi asbabun nuzul ini merupakan aspek yang sangat penting dalam ilmu tafsir karena membantu memahami konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran. Atau pembagian asbabun nuzul ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran diinterpretasikan dalam konteks sosial, hukum, perang, maupun pertanyaan atau masalah yang muncul dalam kehidupan umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat lebih tepat dan menafsirkan dan mengaplikasikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas tentang nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Jadi istilah yang digunakan dalam ilmu tafsir dan ilmu usul fiqh untuk merujuk pada konsep pembatalan atau perubahan hukum dalam Al-Quran yang terjadi melalui turunnya ayat baru yang menggantikan atau menghapus hukum yang terdapat dalam ayat sebelumnya. Yang pertama, nasikh. Nasikh berarti yang membatalkan artinya atau yang menggantikan. Dalam konteks ini, nasikh merujuk pada ayat atau hukum yang diturun kemudian dan menggantikan hukum atau ketentuan yang lebih awal. Dan yang mansukh berarti yang dibatalkan artinya atau yang dihapus. Dalam konteks ini, mansukh merujuk pada ayat atau hukum yang sudah tidak berlaku lagi karena ada ayat lain yang turun kemudian yang membatalkannya atau menggantikannya. Apa aja sih contoh nasikh dan mansukh dalam Al-Quran? Oke, di sini kita sudah membeberkan apa itu contohnya. Yang pertama ini ada ayat Al-Quran, ada ayat tentang kisah pembalasan terhadap pembunuh, yaitu surat Al-Baqarah, bisa dilihat. Dan yang kedua, ayat tentang puasa Ramadan, sama di surat Al-Baqarah juga. Yang ketiga, ayat tentang pengarahan perang. Dan apa sih ciri-ciri nasikh dan mansukh? Oke, di sini kita akan bahas perbedaan waktu. Ayat yang lebih awal mansukh, yang digantikan oleh ayat yang lebih baru, yaitu nasikh, dan tidak berlaku lagi hukum lama. Ayat yang mansukh setelah digantikan oleh ayat nasikh dianggap tidak berlaku lagi meskipun kadang masih mengandung nilai atau prinsip dasar yang bisa diambil untuk konsep tertentu. Dan tegasnya hukum baru. Jadi hukum yang terkandung dalam ayat nasikh biasanya lebih jelas, lebih tegas, atau lebih sesuai dengan kondisi umat pada waktu tertentu. Terus apa aja sih pembagian nasikh dan mansukh? Oke, pembagiannya ini ada 6 teman-teman. Yang pertama ini nasikh dalam hukum praktis fikih, yang kedua nasikh dalam hukum sosial dan keluarga. Terus yang ketiga ada nasikh dalam hukum perang, yang keempat adalah nasikh dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan ritual. Yang kelima nasikh yang terkait dengan pesan moral dan etika. Dan yang terakhir nasikh terkait dengan perubahan dalam hukum khusus atau terbatas. Jadi kesimpulannya, nasikh dan mansukh ini adalah konsep yang menunjukkan proses perubahan atau pembatalan hukum dalam Al-Quran. Proses ini terjadi karena wahyu baru yang turun menggantikannya atau mengubah hukum yang ada pada wahyu sebelumnya. Jadi klasifikasi atau pembagian nasikh dan mansukh ini dapat dilihat dari segi hukum praktis, sosial, keluarga, perang, ibadah, atau etika. Memahami nasikh dan mansukh sangat penting dalam memahami dinamika hukum Islam dan bagaimana Al-Quran ini memberikan petunjuk yang sesuai dengan situasi umat Islam pada berbagai periode waktu. Toib, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang al-muhkam dan mutasyabih. Jadi pengertian al-muhkam dan mutasyabih ini simple saja. Jadi dua kategori yang penting dalam ilmu tafsir yang terhubung dengan jenis-jenis ayat dalam Al-Quran. Keduanya menggambarkan tingkat kejelasan atau kerumitan makna dalam ayat Al-Quran. Pemahaman terhadap kedua Quran yang terkadang mengandung makna yang jelas dan langsung muhkam, serta yang mengandung unsur simbolis atau lebih sulit dipahami, yaitu mustashbih. Oke, al-muhkam. Al-muhkam secara harfiah berarti yang jelas atau yang pasti. Ayat-ayat yang disebut al-muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki makna
yang jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan dengan berbagai kemungkinan. Makna dalam perintah yang terkandung dalam ayat-ayat ini sangat terang dan tidak memerlukan penafsiran ambigu. Dan apa sih pengertian al-muhkam al-mutasyabbih? Jadi contoh dari ayat al-muhkam ini surat Al-Baqarah ya, bisa dilihat. Jadi Allah tidak ada Tuhan, jadi kayak tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal, yang mengatur segala urusan. Ayat ini jelas dan tidak memerlukan tafsir rumit untuk dipahami. Dan juga ada juga surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah juga pengantar yang jelas dan pasti. Dan terakhir surat Al-Maidah gitu. Dan juga pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Jelas bahwa ini adalah penutupan wahyu pengesahan agama Islam. Terus yang kedua ini tentang al-mutasyabbih. Apa semua al-mutasyabbih? Secara harfiah berarti yang serupa atau yang dapat disamakan ayat-ayat termasuk dalam kategori ini memiliki makna yang lebih abstrak, lebih kurang jelas, terbuka untuk berbagai penafsiran. Atau kadang-kadang simbolik ayat mutasyabbih ini seringkali mengandung kata-kata yang tidak memiliki tafsir yang jelas atau memiliki makna yang bisa berbeda-beda tergantung pada konteks atau pemahaman tertentu. Terus contoh ayat dari al-mutasyabbih, surat Al-Imran itu, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkam jelas, ada yang lebih mutasyabbih yang samar-samar. Yang kedua itu juga ada juga di surat Al-Imran, dialah yang menghidupkan dan mematikan dan segala urusan yang datang darinya pasti berlaku. Ini merupakan ayat yang bisa diartikan dengan cara yang lebih mendalam atau simbolik. Terus yang terakhir ada juga contohnya di surat Maryam. Maka terjadilah kepadanya, yaitu Maryam, rasa sakit untuk melahirkan. Dan dia berkata nih, aduhai alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, al-muhkam adalah ayat-ayat yang jelas dan pasti, tidak memerlukan tafsir rumit dan menjadi dasar ajaran Islam yang kokoh. Dan kalau al-mutasyabbih adalah ayat-ayat yang lebih abstrak, yang kurang jelas, simbolik, dan terbuka untuk berbagai interpretasi, seringkali berkaitan dengan hal-hal yang gaib atau lebih mendalam. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan itu mungkin kesalahan dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran ya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.